Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini kita bahas tentang buku besar. Kalau di pertemuan yang ketiga kemarin kita sudah membahas tentang jurnal. Nah ini sekarang kita bahas tentang buku besar. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Di sini sebelum masuk ke apa itu buku besar, nah kita lihat di sini. Formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolong-golongkan transaksi yang sejenis, maka kita sebut dengan perkiraan. Ada yang menyebut dengan account, ada yang menyebut dengan rekening ya. Nah itu formulir yang digunakan. Nah sekarang kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan itu namanya buku besar atau ledger. Nah, nanti kita lihat bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana posting ke buku besar atau mengisi ke buku besar itu nanti kita bahas di sini, di pertemuan yang keempat. Kalau di pertemuan ketiga kemarin kan jurnal itu kan di jurnal itu belum membahas di kolom referensi itu, di kolom ref itu kan kemarin masih kosong ya. Nah, sekarang kita posting itu nanti harus sudah terisi. Nah, ini bentuk-bentuk perkiraan itu ada beberapa macam. Yang pertama, yang paling sederhana, itu adalah bentuk T. Ini yang paling sering digunakan. Ini bentuk T, kenapa? Karena itu paling mudah. Karena tinggal, kenapa dikatakan bentuk T? Karena bentuknya seperti huruf T. Ini kita buat garis seperti huruf T, maka itu sudah membentuk bentuk perkiraan. Ini contoh, ini adalah contoh perkiraan kas ya, ini contoh. Tapi ini kita tidak bicara tentang kas itu bagaimana, tapi ini adalah bentuknya. Ini seperti huruf T. Nah, ini kan seperti ini huruf T. Ya, ini kan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk T. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, ini adalah perkiraan yang dua kolom. Dua kolom. Ini hampir sama seperti bentuk T tapi sudah ada pengembangan. Bedanya, kalau yang bentuk T itu hanya ini seperti ini, hanya bentuk T kemudian langsung sebelah kiri adalah sebelah debit, sebelah kanan adalah sebelah kredit. Tapi kalau yang dua kolom, di sini harus kita kasih kolom-kolom. Hampir sama tapi sudah ada kolom-kolomnya ya. Jadi kolom sebelah kredit itu misalkan ada tanggal. Ini bedanya di sini ada di sini. Ini ada kolom ini di sini. Nah, di sini ada membedakan antara di sebelah debit, ini di sebelah kredit. Nah, ini bedanya. Lebih luas dari yang bentuk T. Di sebelah debit atau sebelah kiri, itu ada tanggal, kemudian keterangan, ref, kemudian jumlah debit. Kemudian yang sebelah kredit itu ada tanggal, keterangan, kemudian ref, dan jumlah kredit. Itu yang dua kolom. Kemudian yang ketiga, itu yang perkiraan dengan 4 kolom. Atau biasanya ada yang menyebutkan dengan bentuk saldo. Ya di sini karena yang membedakan di sini ada saldonya. Jadi ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, ada kolom saldo. Nah, saldo ini ada dua kolom lagi, saldo debit dan saldo kredit. Jadi kalau misalkan nanti ada rekening kas atau perkiraan kas, maka kas itu saldonya harus di sebelah debit. Nah, di sini ada aturan debit, kredit, dan saldo normal perkiraan. Misalkan kita ingat di persamaan akuntansi, kalau aktiva bertambah itu di sebelah debit, kalau aktiva berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya bahwa aktiva itu saldonya harus di sebelah debit. Kewajiban, kalau ada penambahan itu bertambah di sebelah kredit,
Kalau ada pengurangan di sebelah debit dan saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Ini sama dengan modal ya. Modal dengan kewajiban itu sama. Dan pendapatan, jadi modal, kewajiban, pendapatan itu caranya sama. Kalau adanya penambahan di sebelah kredit, pengurangan di sebelah debit, dan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Tapi untuk aktiva, kemudian prive, dan biaya, itu sama aturannya bahwa penambahan di sebelah debit, pengurangan di sebelah kredit, dan ini misalnya aktiva, kemudian prive, dan biaya itu sama. Tapi untuk yang kewajiban, modal, dan pendapat ini yang sama ya. Jadi ada dua cara. Kalau aktiva, prive, dan biaya bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, saldo normalnya adalah di sebelah debit. Tapi untuk kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Itu aturannya. Kemudian apa yang kita bahas tentang posting. Apa yang dimaksud dengan posting? Nah, di pertemuan yang ketiga kemarin, kita sudah membahas tentang jurnal, di mana dalam jurnal itu kolom ref itu masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum melakukan posting. Posting adalah memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Jadi kalau misalkan kita sudah memposting dari jurnal ke buku besar, maka nanti di buku jurnal itu sudah ada di kolom ref itu sudah ada angkanya. Nah, kita lihat di contoh. Nah, di sini ini contoh, misalkan dari jurnal umum. Jurnal umum yang tanggal 2 Januari. Jurnalnya adalah keterangan setoran modal. Jurnalnya adalah kas pada modal Tuan Asna dengan jumlah Rp400.000. Maka kita melakukan posting. Nah, kan di situ ada rekeningnya, ada dua macam. Rekeningnya adalah kas dan rekening modal Asna. Kita lihat yang salah satu aja ya, misalkan contohnya adalah kas. Ini yang pertama, ini adalah buku jurnal. Nah, ini contoh buku jurnal. Kalau yang kolom yang kedua, ini adalah buku besar. Nah, kita lihat contohnya adalah kas. Nah, ini kas. Nama rekeningnya adalah kas. Nomor perkiraan kas adalah, nah, kemarin sudah kita bahas bahwa kalau aktiva, pada saat kita membuat nomor perkiraan, dimulai dari angka 1. Kemudian kewajiban angka 2, modal angka 3, pendapatan angka 4, beban angka 5, dan istilah laba rugi adalah angka 6. Nah, ini karena kas itu termasuk aktiva atau aset, maka nomor perkiraan adalah kita mulai dari angka 1. Nah, ini contoh kita menggunakan 2 digit. Nomor perkiraan adalah nomor 11. Nah, nanti pada saat posting, nomor perkiraan ini harus ada di kolom ref. Nah, ini di sini. 11. Ya. Kemudian pada saat posting ini kita ingat itu ada tanggal, bulan, tahun ya. Sama seperti di jurnal. Kemudian keterangannya adalah saldo awal atau setoran awal. Itu adalah kolom ref. Ini kita tulis JU1. Kenapa JU1? JU1 ini adalah jurnal umum halaman 1. Asalnya dari jurnal umum di sini halaman 1. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, ini juga di sini. Kemudian angka 400 ini dari sini, dari kolom sebelah debit ya, ini kas di sebelah debit 400.000. Kemudian langsung
pada tanggal 2 Januari langsung kita jumlahkan di kolom saldo. Nah, ini kita menggunakan contoh ini adalah buku besarnya adalah yang 4 kolom yang menggunakan kolom saldo. Nah, di sini langsung karena kas kolomnya ada di sebelah debit, maka ini saldonya adalah di sebelah debit. Ini saldo normal ya. Ini caranya pada saat kita posting ke buku besar. Ini contoh salah satu posting untuk salah satu jurnal di mana kita hanya melihat dari rekening kas saja untuk tanggal 2. Sedangkan tanggal untuk yang modal nanti kita balik lagi di modal. Tapi ingat modal itu nanti nomornya mulai dari angka 3 ya, angka 3. Kemudian saldonya harusnya di sebelah kredit. Nah, ini nanti kita lihat di buku besar. Nah, ini contoh yang kemarin di pertemuan yang ketiga. Kalau yang di jurnal umum kemarin kan di kolom ref ini kan masih kosong ya. Kolom ref masih kosong. Nah, sekarang karena kita di pertemuan hari ini adalah tentang posting, maka ini sudah terisi kolom refnya. Ini terisi dengan nomor perkiraan. Nomor perkiraan. Nah, di sini. Nomor perkiraan. Dari mana asalnya ini? Kalau kita asalnya dari sini, dari buku besar. Nah, contoh. Tadi kalau kas, kita lihat kas kan nomornya 11. Maka kita lihat di sini kas. Nah, di sini kas, nama perkiraan adalah kas, nomor perkiraan adalah 11. Maka tadi kita posting di jurnal pertama. Nah, ini adalah 11. Seperti itu. Begitu juga dengan berikutnya. Misalkan, tadi kan jurnalnya kas pada modal Nona Wardah ya. Jadi kita lihat, kita cari buku besar modal Nona Wardah. Kita cari di sini. Modal Nona Wardah. Nah, kita lihat di sini modal Nona Wardah. Nomor perkiraannya adalah nomor 11. Kemudian nomor 11 ya. Nanti kita lihat. Nomor perkiraan modal Nona Wardah adalah 31 karena modal itu mulai dari angka 3. Maka kita tulis 31. Maka kita lihat di sini jurnal untuk modal. Nah ini adalah 31. Ini kan 31 ya. Ini 31. Ini berasal dari buku besar tadi yang bahwa buku besar tentang modal adalah nomor 31. Kemudian dari kita buat, nah ini di buku besar modal, karena modal itu penambahan di kolom di sebelah kredit, kemudian saldo normalnya ada di sebelah kredit, makanya ini di sebelah kredit. Beda dengan kas tadi, kalau kas, ini kita lihat di kas itu saldo penambahannya di sebelah debit, kemudian kalau tambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit, maka saldo normalnya ada di sebelah debit. Saldo normal ini di sebelah debit untuk kas. Nah, tapi untuk yang modal saldo normalnya di sebelah kredit. Begitu juga dengan yang lainnya, misalkan perlengkapan. Karena perlengkapan termasuk di aktiva, maka perlengkapan juga di sebelah debit. Nah, ini kita lihat perlengkapan nomornya adalah 12, maka kita lihat di jurnal yang ada perkiraan perlengkapan itu ditulis dengan 12. Nomornya adalah 12. Maka ini sudah diposting ya. Kemudian selanjutnya sama, baik perlengkapan, kemudian peralatan. Ini sama dengan perlengkapan caranya.
Kalau hutang, nah sekarang ini hutang. Kalau tadi kas, perlengkapan, peralatan ya, kemudian modal sudah, sekarang yang kita lihat hutang. Hutang itu penambahannya di sebelah kredit. Kalau pengurangan di sebelah debit, saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, kita lihat di sini transaksi yang ada hutangnya, misalkan kita lihat di jurnal transaksi yang ada kaitannya dengan hutang, misalkan tanggal berapa? Tanggal 5. Oke, tanggal 5. Tanggal 5 ini perusahaan membeli perlengkapan secara kredit, maka muncul hutang di sebelah kredit sebesar 200.000. Kita cari buku besar hutang. Nah, ini di sini kita masukkan tanggal 5 di sini, tanggal 5, kemudian saldonya di sebelah kredit. Nah, ini juga di sebelah kredit. Kenapa? Karena bertambah. Nah, kita lihat di sini hutang, nomor perkiraan adalah mulai dari angka 2. Maka ini karena ini pertama hutang usaha ya, utang dagang atau utang usaha, nomor perkiraannya adalah 21. Maka kita cari jurnalnya yang ada hutang, nanti harus kita tulis posting nomor 21. Di sini tertulis nomor 21. Hutang 21. Ini sudah benar. Nah, begitu juga dengan yang lainnya sama, hutang-hutang lainnya sama. Nah, tadi kita sudah bicara modal, hutang. Nah, kemudian apa ya? Pendapatan. Nah, pendapatan hampir sama dengan modal atau hutang. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya juga di sebelah kredit. Maka kita lihat di sini, lihat di jurnal yang ada hubungan dengan modal, dengan pendapatan. Kita lihat di halaman 1 enggak ada. Kemudian halaman 2. Nah, halaman 2 misalkan transaksi tanggal 31 misalkan. Di situ tanggal 31, ini halaman 2 ya. Pendapatan jasa sebesar 400. Nah, ini kita lihat di buku besar pendapatan jasa. Nah, kita lihat di sini tanggal 31 di sebelah kredit 400. Ini saldonya. Karena di sini ada dua transaksi, maka transaksi pertama adalah tanggal 15 sebesar 500.000 di kolom kredit. Transaksi kedua tanggal 31 Desember juga di kolom kredit, maka kita jumlahkan. Jadi kalau misalnya kredit, kemudian ada transaksi lagi di sebelah kredit, maka ini kita jumlahkan. Awalnya 300.000, kita tambahkan dengan 400.000, maka jumlahnya adalah 700.000. Ini saldonya. Kemudian kita lihat nomor perkiraan pendapatan jasa adalah nomornya mulai dari angka 4. Kalau di sini adalah mulai dari angka 4 ya. Maka kita mau angkanya adalah 41. Maka kita lihat di buku besar. Nanti kalau di buku besar, nah kita lihat di sini pendapatan jasa ditulis nomor perkiraan ada 41. Nah, ini 41. Nah, kita lihat di sini ini adalah jurnal umum halaman 2. Maka kita lihat di di buku besar pendapatan di sini tertulis JU halaman 2. Ini maaf, ini yang tanggal 15 ini harusnya halaman 2 ya. Jadi di sini CU halaman 2. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini sudah berarti kita sudah melakukan posting ke buku besar. Ini semua kita masukkan. Nah, termasuk biaya ya, biaya. Untuk biaya ini sama dengan caranya sama dengan Aktiva. Kalau Aktiva bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, saldonya di sebelah debit, maka biaya juga begitu. Biaya bertambah di sebelah debit,
berkurang di sebelah kredit dan saldo normalnya dari sebelah debit. Kita lihat tanggal, misalkan tanggal 31, misalkan ada biaya gaji. Biaya gaji misalkan di situ sebesar 96.000. Atau begini, ini tanggal 15 ya, 15. Biaya gaji sebesar 72.000. Ini di halaman 1. Kita lihat di buku besar biaya gaji. Nah, tanggal 15, katanya di sebelah debit ya, 15. Maka kita JU, Jurnal Umum halaman 1, jumlahnya 72.000. Maka saldonya 72.000. Ini saldo di tanggal 15 Desember. Kemudian kita lihat jurnal berikutnya tanggal 31 Desember. Ini ada jurnal biaya gaji sebesar 96.000. Maka kita cari buku besar biaya gaji. Nah, di sini tertulis tanggal 31 ya ini. Biaya gaji Jurnal Umum halaman 2, kemudian sebesar 95.000 ya. Jadi totalnya adalah, jadi tadi 72 ditambah dengan saldo sekarang. Ini ditambahkan, jadi saldonya 96 ya. Jadi 168.000. Jadi ini saldo normalnya ada di sebelah debit. Untuk biaya sewa, biaya serbi itu sama, caranya sama. Kemudian setelah semua jurnal ini semua kita masukkan di buku besar, kita posting ke buku besar. Kemudian langkah terakhir adalah kita cari, setelah kita ketemu saldo dari masing-masing buku besar, kita membuat neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar yang dibuat untuk menghitung saldo dari masing-masing perkiraan. Nah, kolomnya seperti ini untuk neraca saldonya. Ada kolom nama perkiraan, debit, kredit. Nah, kalau seandainya di sebelah kiri nama perkiraan itu misalkan Anda tulis misalkan nomor perkiraan itu juga boleh. Ya, tadi di sini di sebelah kiri nama perkiraan, kalau seandainya ada yang mau ditulis nomor perkiraan itu juga boleh karena nomor perkiraan tadi sudah diketahui. Tapi kalau misalkan tidak diketahui nomor perkiraannya, maka di sini dikosongnya juga nggak apa-apa. Ya, kemudian saldo-saldo tadi dari buku besar tadi kita masukkan semua, misalkan kas, kita cari ya. Kas saldo akhir, ini dari saldo akhir. Kita lihat saldo akhirnya adalah sebesar 26, saldo kasnya adalah 262.000. Nah, ini kita cari, kita tuliskan di neraca saldo kas sebelah debit adalah sebesar 262.000. Kemudian perlengkapan kita cari. Kita lihat di buku besar perlengkapan, di saldonya adalah 200.000 sebelah debit, maka kita di neraca saldo perlengkapan sebelah debit 200.000. Atau kita lihat ya, misalkan hutang, kita cari hutang bank misalkan, atau hutang dagang. Saldonya ada di sebelah kredit sebesar 200.000, maka kita buat di neraca saldo hutang dagang di sebelah kredit sebesar 200.000. Atau misalkan modal, misalkan kita lihat modal Nona Wardah di sebelah kredit sebesar 1.500.000, maka kita cantumkan di sini modal Nona Wardah di sebelah kredit 1.500.000 dan seterusnya. Semua kita masukkan mulai dari aktiva, kewajiban,
modal, pendapatan, beban ya, semua kita masukkan. Nah, kemudian kita jumlahkan. Yang sebelah debit kita masukkan, yang saldonya debit kita masukkan di kolom debit, yang saldo kredit kita masukkan di kolom kredit. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau jumlahnya sudah sama, ini sudah kita lihat, saldo debitnya adalah 5.400.000, saldo kreditnya adalah 5.400.000, berarti ini sudah balance. Berarti kalau sudah balance, insya Allah ini sudah benar. Jadi langkah kita sudah selesai, kita menyelesaikan dari posting buku besar dari jurnal ke buku besar, kemudian menyelesaikan rasa saldo sudah selesai. Nah, oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.